Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andini Permata Maisi. Saya biasa dipanggil Andin dengan NIM A1A025100052. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu topik penting dalam mata kuliah Hukum dan Bisnis, yaitu mengenai badan usaha. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu badan usaha? Jadi, badan usaha adalah kesatuan organisasi yang dibentuk untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat. Artinya, badan usaha tidak hanya menjalankan kegiatan produksi atau penjualan barang dan jasa, tetapi juga harus tunduk pada ketaatan hukum yang mengatur kegiatan bisnis tersebut. Secara sederhana, badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis yang berperan sebagai pelaku dalam kegiatan ekonomi dan memiliki hak serta kewajiban secara hukum. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis badan usaha berdasarkan kegiatan usahanya. Yang pertama ada badan usaha agraris, kedua badan usaha industri, yang ketiga ada badan usaha perdagangan, yang keempat badan usaha jasa. Selanjutnya ada berdasarkan kepemilikan modal. Yang pertama ada badan usaha milik daerah atau BUMD, yang kedua ada badan usaha milik negara atau BUMN, yang ketiga ada badan usaha milik swasta atau BUMS, dan yang terakhir yaitu badan usaha campuran. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan asal modal. Yang pertama ada badan usaha penanaman modal dalam negeri, dan kedua ada badan usaha penanaman modal luar negeri atau asing. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan bentuk hukum. Yang pertama ada perusahaan perseorangan, yang kedua ada firma, yang ketiga ada CV, yang keempat ada PT, yang kelima ada perseroan perorangan, yang keenam ada koperasi, dan ketujuh yaitu BUMN. Nah, semua jenis badan usaha ini perlu mematuhi regulasi hukum yang berlaku sesuai bidangnya, seperti izin usaha, peraturan lingkungan, hingga perlindungan konsumen. Nah, materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk badan usaha dalam hukum bisnis. Di Indonesia, bentuk badan usaha dibedakan berdasarkan struktur hukumnya. Ini penting dalam hukum bisnis karena setiap bentuk badan usaha memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukum yang berbeda-beda. Beberapa bentuk badan usaha antara lain, yang pertama ada perusahaan perseorangan, yang kedua ada firma, yang ketiga ada CV, yang keempat ada perseroan terbatas atau PT, yang kelima ada koperasi, dan yang keenam ada BUMN. Nah, dari semua bentuk tersebut, bentuk yang memiliki kedudukan paling kuat dan sering digunakan dalam dunia bisnis modern adalah perseroan terbatas atau PT, yang akan saya bahas lebih lanjut lagi. Sekarang saya akan membahas lebih lanjut mengenai perseroan terbatas atau PT. Apa itu perseroan terbatas atau PT? Perseroan terbatas atau PT adalah badan usaha berbadan hukum yang didirikan oleh satu atau lebih orang dengan modal yang terdiri dari saham dan tanggung jawab pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimiliki. PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dalam hukum bisnis, PT diakui sebagai subjek hukum tersendiri yang artinya terpisah dari pemiliknya. PT dapat membuat perjanjian, memiliki harta kekayaan sendiri, serta bertanggung jawab atas kewajiban hukum secara mandiri. Modal PT terbagi menjadi saham dan tanggung jawab pemegang saham terbatas hanya sebesar modal yang disetor. Inilah salah satu alasan utama mengapa banyak pengusaha memilih bentuk PT, karena perlindungan hukumnya terhadap aset pribadi. Berikut ini adalah ciri-ciri dari PT. Yang pertama merupakan badan hukum resmi yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Yang kedua, modalnya berasal dari saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Yang ketiga, memiliki struktur organisasi seperti rapat umum pemegang saham atau RUPS, direksi, dan komisaris. Jenis-jenis PT yang ada di Indonesia. Yang pertama ada PT terbuka, yaitu PT yang sudah go public atau IPO dan sahamnya dijual di pasar modal. Nah, PT ini masyarakat umum bisa membelinya. Contohnya seperti PT BCA dan PT Telkom. Yang kedua ada PT tertutup, yaitu PT yang tidak dapat dijual bebas dan hanya untuk kalangan tertentu saja, seperti kerabat, keluarga, dan teman. Nah, PT ini lebih mudah didirikan dibandingkan dengan PT terbuka. Contohnya seperti Lipo Group dan Sinarmas Group. Yang ketiga yaitu PT kosong. Nah, PT ini tidak memiliki kegiatan usaha atau aset. Nah, umumnya didirikan hanya untuk menjaga nama merek dagang dan juga menghindari biaya administrasi. Contohnya seperti PT Asian Biskuit. Yang keempat ada PT domestik. PT ini berdiri dan beroperasi di Indonesia dan modalnya berasal dari seluruh warga negara Indonesia. Yang kelima yaitu PT perseorangan. Nah, PT ini didirikan oleh satu orang saja. Pemilik berperan sekaligus sebagai direktur dan juga sebagai pemilik saham tunggal. Dan yang terakhir yaitu PT asing. Nah, PT ini didirikan oleh warga asing atau perusahaan asing, dan apabila mendirikannya di Indonesia harus menaati peraturan atau hukum yang berlaku.
Syarat-syarat pendirian PT menurut UU Nomor 40 Tahun 2007. Yang pertama, minimal didirikan oleh 2 orang. Yang kedua, akta pendirian harus dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, yaitu disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Yang keempat, yaitu memiliki anggaran dasar. Yang kelima, memiliki modal dasar minimal 25% dasar penuh. Dan yang terakhir, yaitu memiliki nama yang unik dan sesuai aturan. Demikian penjelasan saya mengenai materi Badan Usaha dan Perseroan Terbatas atau PT dalam mata kuliah Hukum dan Bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.